Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini, hari Selasa tanggal 16 Juni 2024. Kiranya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, penuh sukacita, kuat dalam iman, berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk segala berkat kemurahan-Mu. Kembali kami ada di hari baru ini karena anugerah-Mu dan karena rencana-Mu yang baik bagi kami. Sebelum kami memulai aktivitas kami rindu mendengarkan sabda firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus agar kami mengerti dan taat melakukan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal 34 ayat yang kedua. Tertulis demikian. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Saudara dikasih Tuhan, seorang anak kecil diberikan oleh ayahnya makanan yang dimasak oleh sang ayah. Anaknya mencoba makanan itu dan mengatakan enak, walaupun sebenarnya wajahnya menunjukkan bahwa rasa makanan itu tidak enak. Ayahnya tersenyum melihat reaksi dari anaknya, dan anaknya itu memeluk ayahnya. Anak kecil itu melakukan hal itu karena kasihnya kepada ayahnya, dan tidak ingin mengecewakan hati ayah yang dicintainya. Orang-orang yang melihat respon anak ini mengagumi sikapnya yang luar biasa. Dalam kehidupan kita, ketika perjalanan hidup rasanya tidak enak, adakah hati kita masih bisa bersyukur? Ketika ada pergumulan, masalah atau persoalan, masihkah kita dapat memuji Tuhan? Dalam Mazmur 34 ayat yang kedua ini tertulis, Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Pemazmur menyatakan di sini sebuah komitmen bahwa di dalam setiap keadaan, dalam segala waktu dia akan selalu memuji Tuhan. Betapa luar biasa komitmen dari pemazmur ini. Kalau kita secara pribadi bagaimana saudara? Adakah komitmen yang sama ada di dalam hati kita? Kalau kita perhatikan saudara, ada 3 bentuk pujian kepada Tuhan. Yang pertama adalah pujian kepada Tuhan yang merupakan respon atas berkat kebaikan Tuhan. Ketika keadaan baik, hidup kita diberkati, gaji dinaikkan, mendapat pekerjaan yang diidam-idamkan, masuk ke universitas yang difavoritkan, atau mengalami suatu pengalaman yang menyenangkan. Pada saat itu kita memuji Tuhan. Kita memuji Tuhan sebagai respon kita karena kebaikan, berkat yang kita terima. Ini adalah pujian yang normal dan wajar. Kalau kita tidak memuji Tuhan atas kebaikannya, tidak bersyukur, itu yang tidak wajar. Tentu kita harus selalu bersyukur memuji Tuhan ketika menerima berkat dan pertolongan serta kebaikannya. Yang kedua saudara, pujian kepada Tuhan sebagai sikap komitmen kita. Sama halnya di sini saudara dengan pemazmur. Dia memuji Tuhan karena komitmen. Dikatakan dalam Mazmur 34 ayat 2 ini, Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Komitmen untuk memuji Tuhan membuat kita akan selalu memuji Tuhan dimanapun kita berada, dalam segala keadaan. Dan ini membuat kita disiplin dalam melakukannya. Kita tetap memuji Tuhan, memuliakan Dia, dan meninggikan Tuhan dalam segala aktivitas, kegiatan, dan kehidupan kita. Bentuk yang ketiga adalah pujian kepada Tuhan sebagai sebuah pengorbanan. Berbeda dengan pujian kepada Tuhan ketika situasi baik, kita alami berkat. Pujian ketika
kita ada dalam keadaan yang kurang baik secara manusia. Ada masalah yang melanda, kehilangan pekerjaan, mengalami sakit, dan berbagai persoalan lainnya. Merupakan pujian yang extraordinary, melampaui yang biasa. Dan ini merupakan sebuah pengorbanan kepada Tuhan. Dalam Mazmur 50 ayat 23 tertulis, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Kapan ucapan syukur itu dianggap sebagai sebuah korban? Ketika kita tetap bisa bersyukur dalam keadaan sulit, kesukaran, penderitaan, masalah yang kita alami. Itu adalah syukur sebagai sebuah korban, dan itu memuliakan nama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana bentuk pujian kita kepada Tuhan? Apakah pujian yang biasa-biasa saja? Ataukah pujian yang merupakan sebuah korban kepadanya? Biarlah di segala waktu kita memuji Tuhan. Biarlah pujian kepadanya tetap ada di dalam mulut kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, yang mengingatkan kami untuk selalu memuji Engkau, bersyukur kepadamu, memuliakan Engkau dalam segala waktu. Kami mau memuji Engkau Tuhan, kuatkan hati kami, dan mampukan kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu dalam keseharian kami, sehingga kami selalu menjadi pribadi yang memuji-muji Engkau dalam segala waktu. Berkatilah kami di sepanjang hari ini, dalam segala tugas dan aktivitas kami. Pimpin sertai kami, supaya kami berhasil dan berkemenangan dalam segala perkara. Dan jadikan kami saksi-saksi-Mu Tuhan dimanapun kami berada. Kami berdoa bagi yang sakit dan yang dalam persoalan, pergumulan, masalah yang sedang dihadapi. Lawatlah ya Tuhan, berikanlah pertolongan, kesembuhan, pemulihan, kelepasan, dan jalan keluar yang ajaib yang datang daripada-Mu Tuhan. Berkati bangsa kami Indonesia dan berkati semua bangsa di dunia ini. Lawatlah setiap orang dari segala bangsa supaya percaya kepada-Mu dan menerima anugerah keselamatan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.